untuk Tuhan karena kita mau berjumpa dengan Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Saat ini, pagi ini Tuhan, kami merayakan hari di mana Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau telah mengalahkan dosa, Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau mengampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Ekliatios. Anak sekolah Minggu BBT Ekliatios. dengan Bapak Ibu berdiri, kita akan bersuka cita.
GBT Eklesia, kami persilakan. Puji Tuhan, seperti yang hidup pada hari esok. Dan kita hidup hari ini oleh karena percaya, karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, karena kita punya Tuhan yang besar, yang menjadikan kita umat-umat pemenang.
kuasa-Mu. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Berikan kami hari esok yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan mendengar suara-Mu. Biar Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Kau berbicara untuk setiap kami Tuhan. Pesan-pesan kebenaran untuk setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin mengenal Kau, boleh semakin mencintai Kau, dan hidup kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, sehingga kebenaran-Mu boleh kami mengerti, kami pahami, terlebih Tuhan kami praktekkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut akan firman-Mu menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Matur, silakan duduk. Tuhan hari ini dilayani Bapak Gembala. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya ucapkan selamat Paskah, selamat menjadi orang pemenang dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dengan tema teguh beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua agama mengklaim bahwa mereka memiliki iman. Dan iman menurut agama-agama di luar kekristenan itu adalah iman yang didasarkan oleh syahadat. Tetapi kekristenan tidak demikian. Kekristenan beriman atas dasar kematian dan kebangkitan Tuhan. Kematian dan kebangkitan Tuhan itu memberikan hasil bahwa kita orang berdosa yang harusnya dihukum ditebus oleh Tuhan dan diberi hidup yang kekal bagi yang percaya kepada Dia. Jadi iman menurut kekristenan itu kita dapatkan definisinya di dalam Ibrani 11. Iman itu adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Maksudnya itu apa saudara? Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, keselamatan itu tersedia bagi kita. Nah, keselamatan itu saat ini belum diberikan kepada kita. Sudah ada, sudah menjadi milik bagi kita, tetapi secara faktual itu kita masih ada di dunia ini. Keselamatan secara umum itu adalah keselamatan secara eskatologi. Maksudnya kita masuk di dalam rumah Bapa, hidup kekal sampai selama-lamanya di sana. Itu yang namanya keselamatan. Tetapi keselamatan di dalam kekristenan itu mengandung 3 bagian. Kalau kita mau pelajari Alkitab kita ini secara teliti, di situ dikatakan kita sudah diselamatkan. Tetapi kita juga sedang diselamatkan. Dan kita akan diselamatkan. Ini yang menyebabkan seluruh kekristenan ini sulit dijangkau dengan pikiran kita yang terbatas.
Alkitab berkata sudah diselamatkan, kok sedang lagi, kok akan lagi. Yang benar yang mana? Maksudnya begini, saudara. Keselamatan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan itu tersedia tidak? Untuk siapapun di dunia, semua diberi keselamatan. Tetapi untuk menjangkaunya kita harus sedang diproses di dalam keselamatan. Yaitu apa? Mengerjakan keselamatan. Nah, kalau kita mau baca di dalam Filipi, di situ dikatakan kita ini harus mengerjakan keselamatan. Berarti kita ada peran dong. Tidak, kalau kita membaca ayat berikutnya, di situ dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam diri. Jadi kita ini hanya sebagai alat saja, seperti kayu, ya tidak akan berfungsi selama tukangnya tidak mengambil, kemudian dia gunakan. Nah begitu juga dengan kita ini hanya alat. Makanya kalau kita ini dapat hidup benar, jangan sampai sombong-sombongan. Itu semuanya semata-mata oleh karena anugerah. Nah untuk landasan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema teguh beriman pada Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, gembala yang baik. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15. Saya akan bacakan seluruh buat saudara. 1 Korintus ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ayat yang ke-15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia telah dibangkitkan. Dia telah membangkitkan Kristus. Padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau seandainya benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Saya baca sampai di sini. Ayat yang ke-15 sampai Rasul Paulus berkata, ternyata kami berdusta kalau memang tidak ada kebangkitan dan Tuhan tidak bangkit. Kenapa suruh menjadi simpang siur bahkan saudara-saudara kita sampai mengatakan Yesus tidak disalibkan? Karena pada saat Tuhan Yesus disalib, saya yakin saudara sudah baca semua Alkitab. Waktu Dia bangkit, itu imam-imam kepala ahli-ahli Taurat itu sampai nyokok sama saudara, ngomong nggak bangkit ya, tapi dicuri oleh murid-muridnya mayat itu. Nah itu tersebar sampai dikatakan bahwa Tuhan mati ya, tetap mati, tidak ada kebangkitan. Maka lebih daripada itu, agama-agama lain mengatakan tidak ada penyaliban. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu sampai ayat yang ke-15 itu mengatakan itu bohong. Berarti saya bohong, kata Rasul Paulus. Kalau saya ada kebangkitan, tidak ada kebangkitan, tetapi saya mau beritakan bahwa ada kehidupan setelah kematian.
Konsep kita dulu bahwa ada kehidupan setelah kematian, semua mulut mengakui itu, tetapi tidak semua hati mengakui. Buktinya apa? Kita hidup dengan sembarangan. Kita tidak tahu bahwa setelah kematian ini kita berpikir, yowes, mari habis perkara. Makanya pada saat kita hidup ini sembarangan hidup. Gereja jalan terus, bohong juga jalan terus. Hati kebencian, iri hati, memuji Tuhan, kasih. Tetapi kebencian jalan terus. Apa sebabnya saudara? Sebab kita tidak memiliki keyakinan di dalam diri kita bahwa betul-betul setelah kematian ini ada kehidupan. Itu sebabnya di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan semua manusia ini ditetapkan untuk mati, setelah itu dihakimi. Karena apa? Ada kehidupan setelah kematian. Seringkali orang berkata, wah, itu aja ngomongnya Alkitab dan pendeta. Saudaraku, kalau seandainya betul-betul tidak ada kehidupan setelah kita mati, ayat 19 berkata, alangkah malamnya kita. Alangkah malamnya kita. Ayat 19 itu berkata, dan betapa hebatnya kuasa. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, hidup ini saja, dan kita tidak punya konsep bahwa setelah kematian ada kehidupan lagi, maka kita ini adalah orang yang paling marah. Betul, kita ini orang yang paling marah kalau hanya berpikir hidup ini, oh aku dekat sama Tuhan lah, untuk diberkati lah. Kalau betul-betul hanya tidak ada kebangkitan Tuhan, aku tidak akan pernah bertransi. Ya betul, makanya ini saudara pikir enak, orang hati ini salah, ngono salah, mundur salah, maju salah. Iya, kayak jujur dia koyo. Pendeta dari bulan-bulan kalau memang untuk hidup yang ini saja, saya berharap kepada Tuhan supaya aku disanjung, supaya duit tebel, supaya diberkati. Alangkah malangnya hidup dan alangkah malangnya kehidupan kita. Itu sebabnya seluruh kita harus yakin kebangkitan. Melalui kebangkitan Tuhan, kita ini memberitakan bahwa ada masa depan yang penuh dengan harapan. Itu bukan usaha jongkok. Bahwa kita mempersiapkan diri dengan hidup takut akan Tuhan, mengimani Dia, itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Itu sebabnya saya berharap, mari saudara, kapan kita ini dapat menjadi berkat buat orang di luar sana? Kalau di dalam sendiri kita tidak bisa menjadi berkat, hanya polesan-polesan neraka. Oh, amin melayani, wah luar biasa. Tetapi di mata Tuhan, no. Saya tidak mau demikian, saudara. Saudara boleh paido. I don't care. Saya tidak peduli apa. Yang saya mau, aku hidup berjalan di atas Tuhan.
Karena ada kehidupan setelah kematian. Nah, Tuhan sampai rela mati, saudaraku, karena Dia tahu bahwa setelah kematian ini adalah kehidupan yang kekal, yang luar biasa, yang tidak dapat diuraikan, dijelaskan indahnya, enaknya, karena tidak ada pembanding di dunia ini. Kalau kita pernah pergi ke dunia, kemana-mana di dunia, ada tempat-tempat yang sangat indah-indah, itu belum sebanding dengan keindahan kerajaan surga. Itu sebabnya saya katakan, saya mau melayani roh baptis dari dalam sinode diperlakukan dan tidak benar. Dalam gereja banyak dirasakan, tetapi saya katakan saya perlu melakukan ini demi untuk menyenangkan hati Tuhan, demi untuk mempermuliakan nama Tuhan, karena Dia adalah gembala yang baik yang sudah rela memberikan nyawanya untuk menebus saya dari segala dosa-dosa saya. Dan ini bukan untuk amin saja, untuk saudara semua, untuk orang-orang di luar sana. Masih ada kesempatan seluruh. Kapan kita itu dapat memberitakan kabar kesukaan? Pada saat hidup kita ini sudah dijamah oleh Tuhan, sudah diperbaiki oleh Tuhan. Kita memang selama masih di dunia ini, kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5, masih di dalam kemah ini, kita ini sulit. Tetapi Rasul Paulus berkata, sekalipun sulit, aku harus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya niat untuk berkenan di hadapan Tuhan, sudah tidak usah takut. Kenapa anak-anak Tuhan itu mau hidup di dalam Tuhan itu lebih gampang daripada orang dunia? Mereka sampai puasa-puasa untuk hidup benar, tetapi ujung-ujungnya jadi gila karena dipaksakan. Kalau kita kan hanya pada saat kita mau saja, mau untuk hidup kudus, Tuhan langsung kirimkan roh penolong itu untuk memampukan kita melakukan hidup kudus di hadapan Tuhan. Ingat, Dia sudah mati buat kita, ya, dan kematiannya itu melahirkan keselamatan, dan keselamatan itu saudaraku belum terjadi saat ini. Tetapi mari kita baca di dalam Petrus menjelaskan kepada kita, ya, 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini hidup yang penuh pengharapan. Apa yang kamu harapkan? Itu keselamatan yang sudah diberikan ini. Saya kira dan dunia baik di rumah. Nah, ini yang kita harapkan. Orang yang berharap pasti ada usaha semua. Nah, itu keselamatan yang sudah diberikan, sudah. Usaha ini sedang untuk terwujud nanti. Ya, di ayat yang keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Apa itu? Keselamatan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita, bagi kamu, kata Rasul Petrus, yaitu
kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ngerti nggak? Tidak. Keselamatan sudah diberikan, dan untuk menjadi kenyataan yang akan diberikan ini, kita punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Orang yang mampu melakukan keselamatan, mengerjakan keselamatan itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu kita ini makhluk lemah. Dengan beriman kepada Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita, penolong, untuk menolong kita yang lemah, supaya kita yang lemah itu mampu melakukan segala firman yang tersurat di dalam Alkitab ini. Luar biasa Tuhan. Kita tidak bisa hidup begini-begini terus-terus. Hidup tidak ada bedanya dengan orang dunia. Bedanya hari Minggu orang gereja, tetapi hari lepas hari ngomongin uang terus. Saudara, kalau merasanya orang, saudara tahu, saudara tidak akan bisa meninggal. Sebab standar saudara itu melihat orang di bawah kan. Nah, saudara, kita ini jujur saja punya hati untuk compete, bersaing. Tapi kalau saingan kita ada di bawah, saya tidak memerlukan usaha ekstra. Sebab saya ada di atasnya, dia kan di bawah saya. Nah itu, mau ngerasanya mau terus itu orang di bawah, dan kita tidak akan meningkat. Alkitab berkata begini, kalau kita ngerasanya orang, itu tujuannya untuk kebaikan dia. Nah, kalau tidak, hadapi orang itu langsung tegur. Nah, kalau orang itu tidak bisa ditegur, aku susah ya, tidak bisa ditegur. Tegur aja. Kalau dia orang itu tidak bisa ditegur, seperti tanda-tanda itu orang itu tidak selamat. Bukan amin yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong. Ya, orang kalau ditegur memang sakit, tetapi ada hati untuk berkata iya, perbaiki loh, dan kita mau untuk memperbaiki. Kenapa saya katakan orang yang ditegur terus ngeyel terus? Anda tidak selamat dia, nggak usah tunggu-tunggu deh, nggak usah tunggu-tunggu. Lihat aja bagi orang ini, Tuhan bilang, tidak setiap orang yang berseru-seru Tuhan itu akan masuk di dalam hidup kekal. Loh, aku menyebut nama Tuhan, bahkan aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku membuat tanda-tanda demi namamu. Coba, ya. Tuhan berkata tidak semua orang yang seharusnya dia. Aku ini punya karunia, tetapi tidak menjamin saya masuk surga. Ingat saudara, kita ini dari kalangan Pentakosta. Jangan bangga kalau kita punya karunia tumpang tangan sembuh, mengusir setan lari, membuat tanda-tanda terus ketentengan. Bok pikir namamu sudah tersurat di situ. Oh no, kita berkata Tuhan langsung menyerang. I never know you. Aku tidak pernah mengenal engkau. Undurlah engkau, hei pembuat kejahatan. Coba. Berarti setuju. Jadi satu, ayo kita. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat, nyata maksud. Betul. Ini Alkitab yang cerita ribuan tahun ditulis. Ini ternyata menjadi kenyataan di akhir ini. Siapa yang pernah menyangka bahwa terjadi malapetaka yang menimpa secara global? Ya. Berita-berita mengatakan Indonesia mulai diizinkan pulang mudik di Hong Kong sana.
telah depan karena mulai meningkat lagi. Saudara mungkin berpikir, oh bukan dari Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini izin Tuhan. Ya. Mungkin ini senjata-senjata biologis dari negara-negara adidaya. Tetapi ketahuilah Tuhan izinkan terjadi untuk menyatakan tanda-tanda kedatangannya. Mari kita pegang dia. Berharap kepada keselamatan yang Tuhan telah sediakan melalui kematian dan kebangkitannya. Dia mati untuk menebus kita semuanya. Dia bangkit untuk memberikan kuasa kepada kita supaya kita mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita dapat melihat gembala yang baik ini luar biasa. Dia telah membuktikan. Dia tidak hanya mengatakan aku gembala yang baik, tetapi dia mengatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Dia mati buat saya, dia mati buat saudara. Kata-kata ini dia ucapkan dan dia nyatakan. Dia rela realisasikan, bukan hanya disahkan jempol. Ya, di ayat yang ke-19 tadi saya sudah katakan. Di ayat yang ke-19 1 Korintus 15. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang balik malam dari segala manusia. Dia itu tidak hanya memperhatikan kehidupan jasmani kita, ya, tetapi dia juga memperhatikan kehidupan kekekalan kita. Yang kedua, dia menyertai domba-domba. Ayat yang ke-10 berkata begini di 1 Korintus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, dia menyertai kita. Ya. Mungkin saudara berkata, dia sudah seperti kok. Dia menyertai, dia berjanji, I will be with you until the end of the world. Saya akan menyertai engkau. Siapa yang mau disertai oleh Allah? Bukan orang yang mempunyai pengharapan akan keselamatan itu, yang mengerjakan keselamatannya. Saudara tanpa harus ngomong sama orang yang, kalau saudara mengerjakan keselamatan dalam diri saudara, hidup ini memancarkan sinar, sehingga orang melihat, hidupnya kok begitu, angin, gak mungkin orang bisa begitu. Coba, mungkin kenal Tuhan sih, dia hidupnya dekat sama Tuhannya sih, sehingga kuasa Allah bekerja di dalam hidupnya. Tanpa kita ngomong, dan perbuatan saja tanpa ngomong itu sudah merupakan kesaksian hidup kita.
Kita lihat juga Gembala yang baik itu memberikan hidup kekal kepada kita semua. Di ayat yang ke-23 dari Korintus 15, 22 dan 23 di situ dikatakan begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau saudara, kita ini oleh karena Adam, kita diwariskan dosa. Saudara, di dalam kandungan saja, pemasuk kata dalam kandungan ibuku aku berdosa. Aku dalam kandungan sudah berdosa. Belum berbuat apa-apa karena ada, tetapi dia rela mati untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Makanya setelah peristiwa ini mungkin kita sudah mengikuti berulang-ulang sebetulnya Paskah, tapi ayo detik ini let us decide, I'll be with you, I'll follow you until the end of my life, Lord. Aku mau mengikut Engkau, Tuhan. I decide to follow you, to follow Jesus until the end of my life. Itu harus kita decide, putuskan. Kenapa? Dia telah mati menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Nampakkan teguh beriman kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip kebenaran yang terkandung dalam firman Allah untuk diimani oleh yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan tidak adalah muridnya, maka langkah-langkah kita adalah melakukan ini, percaya yang sungguh-sungguh kepadanya. Yang kedua, meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah. Meninggalkan dosa, berbalik kepada Allah. Bukan meninggalkan dosa dan tidak berbalik kepada Allah. Saudara jatuh lagi nanti. Sebab apa? Dia tidak. Dengan berbalik kepada Allah, dia akan menuntun kita. Ya, sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut sebab kehadiran tempatnya akan menjadi penghibur bagi kita. Lanjutnya, apa langkah-langkah kita sebagai murid Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan? Taat akan Tuhan Yesus dan firman-Nya sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Dia. Jadi orang yang beriman kepada Dia itu harus taat. Ya, taat akan firman-Nya. Angel om, aku yang angel, tetapi bukankah Kudus sudah ada dalam hidup kita? Kita seringkali selalu mau liar berjalan menurut kemauan sendiri. Tetapi kalau Roh ada di dalam diri, Dia akan bicara kepada hati nurani kita yang bersih. Hati nurani yang bersih ini akan taat, akan melakukan apa yang Tuhan perintah untuk kita lakukan. Yang keempat, orang yang beriman kepada Tuhan pasti melakukan mengabdi kepada Tuhan Yesus dengan memberitakan Injil dengan perkataan dan perbuatan. Ya, kita tidak hanya berkata-kata saja tentang Tuhan, tetapi perbuatan kita yang penting. Saya sudah jelaskan melalui perkataan kita ini mampu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan dapat terang bercahaya dan orang melihat perbuatan yang baik kita dan mereka mempermuliakan Tuhan. Nah, sebagai pesan Paskah, iman kepada Tuhan Yesus
sebagai gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita domba-dombanya, harus diberdayakan, harus diberdayakan dengan apa? Perbuatan-perbuatan kita orang yang percaya, membuat iman kita berfaedah bagi diri kita untuk menanggung derita dan mendedikasikan diri kita bagi kebenaran oleh karena kasih karunia yang ada pada kita. Jadi seluruh kita bisa mendedikasikan hidup kita kepada tuntutan-tuntutan firman Tuhan, kehendak Allah, maka seluruh kita ini berarti beriman kepada Dia, dan iman kepada Dia itu membuat kasih karunia datang kepada kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10 1 Korintus 15. Di situ dikatakan Rasul Paulus, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka ini, tetapi bukan aku, tetapi kasih karunia yang menyertai aku. Jadi seluruh tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, oh, aku nggak mampu loh dikongkong. Ingat, Tuhan itu tidak pernah memberikan tuntutan atau cobaan lebih dari kekuatan kita. Kita dituntut untuk hidup kudus, hidup mengasihi, hidup di dalam kebenaran. Pasti Tuhan sudah berikan potensi-potensi dan pernolongan yang akan memampukan kita melakukannya. Pesan kedua dari Paskah, hal yang mustahil. Ya, ini tadi saya katakan, hal yang mustahil bagi kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita beriman kepada Dia, kasih karunia Allah itu memampukan kita untuk melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi mari kita renungkan kekuatan Paskah di dalam kehidupan orang yang beriman, yang akan merubah pola perilaku hidup kita, sehingga betul-betul kita suruh tanpa banyak bicara, kita ini dapat menjadi kesaksian hidup bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan Paskah akan menjadi renungan bagi kita bahwa ini adalah titik tolak di mana kita mulai akhir tahun untuk membuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat
yang begitu perhatian terhadap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba tidak menyebutkan satu persatu siapa di antara mereka, Tuhan tahu. Apa yang mereka lakukan dengan berkorban tenaga, pikiran, bahkan keuangan demi kemajuan baik itu fasilitas yang ada di dalam gereja ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberikan hikmat untuk semakin setia memilih Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, berkati anak-anak mereka. Tuhan, kami tahu anak-anak-Mu yang begitu perhatian terhadap pekerjaan di tempat ini, melakukannya dengan tulus hati karena mengasihi Engkau, dan Tuhan akan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Hamba berdoa juga untuk pembela-pembela sidang. Biarlah pesan firman Tuhan ini menggugah kami untuk menaruh iman kami kepada Tuhan dan mau berperilaku sesuai dengan pesan-pesan firman Tuhan, yaitu yakin akan keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan hidup penuh pengharapan, dan hidup ini kami jalani dengan mempertahankan keselamatan itu dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan juga saudara-saudara yang telah berkorban untuk terselenggaranya ibadah Jumat Agung maupun Paskah ini. Apa yang mereka telah lakukan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Saatnya hamba berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan berkenan untuk memakai pemimpin-pemimpin kami untuk menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan amanat konstitusi. Biarlah mereka melakukannya bukan untuk kepentingan golongan pribadi, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga untuk bangsa kami, kiranya
kemuliaan Tuhan dipenuhi di negara kami. Melalui kami semuanya anak-anak Tuhan dan minoritas ini, biarlah kami melakukan pesan-pesan firman untuk hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi orang yang membenci kami, supaya bangsa kami dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mau berdoa juga untuk pelayanan hamba Tuhan, terutama di kota Jombang ini, yang saat ini juga melakukan ibadah Paskah. Tuhan urapi hamba-hamba, Tuhan pakai juga pelayan-pelayan sidang di masing-masing gereja. Begitu juga jemaat Tuhan datang rindu untuk mencari kebenaran, supaya kebenaran itu memerdekakan dari mereka dari hidup-hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih persembahan-persembahan yang telah dilakukan oleh anak-anak Tuhan, baik di sekolah minggu maupun anak youth. Anda yakin Tuhan menerimanya sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai saat ini sampai keselamatan itu nyata di dalam kehidupan saudara.